Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sayumade Gita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah pemrograman jaringan 2 pada materi NetMiko dan juga YAML. Nah, pada lab session 5 ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu memahami perbedaan Paramiko dan juga NetMiko, lalu menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat, lalu mengintegrasikan YAML dengan skrip Python berbasis NetMiko. Nah, di sini pada praktik ini kita masih menggunakan PNet, yang dimana masih menggunakan topologi yang sama seperti ini. Nah, untuk praktik sebelumnya pada lab 2, di situ kita sudah belajar menggunakan Paramiko. Jadi di sini selanjutnya kita akan melanjutkan untuk menggunakan NetMiko dan juga YAML. Nah, sebelum masuk ke situ, jadi di sini kita akan mencari tahu dulu apa sih perbedaan Paramiko dan juga NetMiko. Langsung saja. Di sini bisa kita lihat pada slide ini perbedaan dari Paramiko dan juga NetMiko. Nah, untuk Paramiko sendiri itu tuh kayak implementasi protokol SSH versi 2 di Python yang sifatnya low level. Nah, jadi Paramiko itu umum digunain untuk koneksi SSH ke perangkat lain. Jadi misalnya kayak untuk ngeremote perangkat dari jarak jauh. Nah, Paramiko ini juga nggak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan. Jadi kita harus ngetik perintahnya secara manual. Tapi Paramiko itu lebih fleksibel jika digunain untuk mengakses server umum. Nah, sedangkan NetMiko itu tuh dibangun di atas Paramiko dan dikhususkan untuk perangkat jaringan. Jadi kalau misalkan kita gunain NetMiko, otomatis kita gunain Paramiko juga. Nah, untuk NetMiko itu juga tersedia driver bawaan untuk berbagai perangkat jaringan. Nah, NetMiko itu kan kayak library Python buat ngeremote perangkat jaringan. Karena setiap perangkatnya itu punya cara komunikasi yang berbeda, misalnya kayak Cisco, MikroTik, atau Juniper. Nah, NetMiko itu tuh udah nyediain semua driver yang dibutuhin itu gitu. Sedangkan Paramiko dia nggak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan seperti itu. Nah, untuk NetMiko itu tuh lebih ringkas untuk tugas-tugas yang terkait dengan perangkat jaringannya. Oke, langsung saja di sini ada contoh perbandingan untuk meremote perangkat jaringan via SSH antara Paramiko dan juga NetMiko. Di sini bisa kita lihat untuk Paramiko yang bagian sebelah kiri dan juga NetMiko untuk bagian sebelah kanan. Nah, untuk Paramiko di sini kita menggunakan import Paramiko yang dimana ini kita memberi alamat IP, username, dan juga password ke perangkat kita. Lalu kita akan connect ke SSH menggunakan SSH client di sini. Selanjutnya kita menggunakan try. Di sini kita akan koneksi ke router menggunakan SSH connect. Ini untuk koneksi ke perangkat seperti router atau switch gitu. Nah, di sini itu harus diisi host, username, dan juga passwordnya. Lalu kita akan menjalankan perintah ke router. Di sini kita menggunakan exec command yang dimana untuk menerima parameter dan dia akan ngejalanin perintah dari router. Sebentar. Nah, selanjutnya di sini itu untuk mencetak. Selanjutnya di sini itu untuk mencetak outputnya. Dan yang terakhir ini ada SSH close untuk menutup koneksi. Nah, sedangkan di NetMiko di sini kita menggunakan from NetMiko import connect handler. Di sini berisi profil dari perangkatnya, ada device type-nya, ada host-nya, username, password. Lalu kita juga menggunakan try, ini untuk melakukan koneksi ke device, menggunakan connect handler di sini, yaitu untuk bikin koneksi SSH ke device. Tapi di sini kita tinggal kasih dictionary device-nya yang udah ada di tipe perangkat IP, username, dan juga password-nya. Nah, di sini juga kita menggunakan send command. Send command itu tuh
untuk langsung ngejalanin perintah ke device dan dapat outputnya. Dan di sini ada net connect itu untuk menutup koneksi. Nah, jadi kesimpulannya bisa kita lihat di sini NetMiko itu tuh jauh lebih simpel karena udah ada driver bawaan buat berbagai tipe perangkatnya. Jadi kita nggak perlu lagi ribet untuk ngatur host key-nya, baca std out-nya, dan bikin koneksi manualnya gitu. Dari script Python-nya juga bisa terlihat lebih ringkas NetMiko-nya daripada Paramiko gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada perbandingan untuk melakukan konfigurasi otomatis ke perangkat jaringan lewat SSH. Di sini bisa kita lihat perbandingan antara Paramiko dan juga NetMiko. Ini sama saja seperti tadi, kita pada bagian ini di Paramiko, ini tuh untuk konfigurasi, kita masukkan konfigurasi dari perangkatnya. Lalu di sini kita masih menggunakan SSH client, masih menggunakan try juga. Ada client connect yang berisi hostname, username, dan juga password. Lalu di sini kita masuk ke shell interaktif. Lalu dengan client invoke shell, di sini kita masuk ke enable mode enable-nya, dan ini untuk mengirim semua konfigurasinya. Lalu ini untuk mengambil output, dan di sini kita ada client close untuk nutup koneksinya. Nah, sedangkan NetMiko di sini kita menggunakan from NetMiko import connect handler ya. Nah, di sini ada profile dari perangkat kita. Lalu di sini kita masih menggunakan try dan connect handler. Di sini juga untuk mengirim konfigurasinya kita menggunakan send config, lalu untuk menyimpannya kita menggunakan save config. Di sini juga ada accept exception untuk errornya. Oke, selanjutnya di sini juga bisa kita lihat di script Python-nya itu lebih ringkas, lagi-lagi lebih ringkas NetMiko daripada Paramiko. Oke, selanjutnya untuk exercise 1 yaitu initial configuration. Di sini kita akan menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu, yaitu pyenv installed dan juga syslog installed, dan memastikan setiap perangkat dan NIC telah dikonfigurasi dan memiliki IP address yang valid, lalu mengkonfigurasi SSH pada switch dan juga router, dan juga mengaktifkan syslog-nya. Oke, kita langsung saja masuk ke pinetnya. Di sini kita menggunakan lab 3 karena tadi pada perintahnya itu kan masih menggunakan lab yang sama pada minggu lalu, yaitu pyenv dan juga syslog. Jadi kita ke lab 3. Ini kita open aja. Nah, tampilannya seperti ini. Ini langsung saja kita hidupkan device-nya. Oke, selanjutnya kita bisa buka di Docker atau NIC. Di sini kita akan coba untuk melihat IP pada NIC. Perintahnya ifconfig. Oke, di sini bisa kita lihat pada Ethernet 1. Ethernet 1 itu yang terkonek ke NAT ya. Nah, di sini bisa kita lihat pada Ethernet 1 IP-nya yaitu 10.0.137.59. Ini adalah alamat IP DHCP yang diberikan oleh NAT ke Docker atau NIC kita. Sedangkan Ethernet 2 itu yang tersambung ke bawah atau ke switch ya. Nah, di sini alamat IP-nya 192.168.1.5. Ini adalah alamat IP dari IP statik yang kita buat secara manual. Selanjutnya, kita bisa lihat juga IP pada
switch dan juga router. Di sini kita bisa menggunakan perintah show IP interface brief. Oke, ini muncul pada VLAN 1 yaitu 192.168.1.7 untuk IP di switch. Selanjutnya, untuk di router bisa kita lihat juga. Ini kita masuk dulu ke enable, passwordnya TRI123, lalu kita gunakan perintah show IP interface brief. Nah, di sini juga muncul pada Ethernet 0/0 untuk IP routernya 192.168.1.8 seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba untuk ping Google dulu dari NIC. google.com. Oke, ini TTL yang artinya terkonek. Selanjutnya kita akan coba nge-remote router dan juga switch dari NIC via SSH. Di sini kita coba menggunakan perintah SSH username @IP. Untuk router 192.168.1.8 kita diminta untuk masukkan passwordnya TRI123. Lalu di sini enable, masukin lagi passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke router. Selanjutnya kita coba yang switch. Di sini kita gunain IP-nya 17 TRI123. Lalu kita enable TRI123 lagi. Nah, ini juga berhasil. Oke, selanjutnya itu kita akan mengaktifkan syslog sehingga log perubahan konfigurasinya tercatat. Oke, di sini kita akan coba untuk ngejalanin syslognya dulu. Perintahnya yaitu syslog -ng -f /etc/syslog -ng /syslog -ng .conf, lalu -p /var /run /syslog -ng .pid dan oke, sini kita enter. Nah, di sini akan muncul outputnya seperti ini. Selanjutnya untuk melihat perubahannya, di sini kita menggunakan perintah tile -f /var /log /remote /_all.log. Oke, di sini maka akan muncul perubahan pada router dan juga switch. Bisa kita lihat di sini pada Oktober tanggal 12 untuk jamnya emang nggak sesuai ya. Jadi di sini bisa kita lihat untuk R1, S1 ini nah, jadi tadi itu sebelumnya juga saya sudah melakukan perubahan, yaitu untuk beberapa kali melakukan perubahan untuk hostname dari switch, yang aslinya switch jadi S1. Selanjutnya juga tadi saya melakukan perubahan untuk sebentar.
Oke, intinya semua perubahan yang terjadi di router dan juga switch itu harus tercatat di tile di sini, di syslog gitu. Oke, ini kita Ctrl C aja. Selanjutnya ini sudah berhasil semua pada exercise 1. Selanjutnya kita ke exercise 2 yaitu konfigurasi switch dan juga router dengan NetMiko. Nah, di sini kita install NetMiko pada NIC. Pastikan NIC telah terhubung ke internet dan install NetMiko menggunakan pip. Oke, kenapa di sini kita install NetMiko menggunakan pip? Jadi saya akan menjelaskan sedikit perbedaan install menggunakan pip dan juga apt. Nah, apt kalau misalkan pip install itu dipakai untuk menginstal library Python, sedangkan apt install itu tuh untuk menginstal software sistem di Linux. Jadi kalau misalkan kita mau nambah fitur di dalam Python, misalnya NetMiko, Flash, Pandas itu kita bisa pakai pip install. Tapi kalau misalkan kita mau nambah program atau tools di sistem operasi, misal di Python itu sendiri atau Git, itu kita bisa pakai apt install seperti itu. Nah, jadi di sini kita saya sebelumnya sudah install NetMiko karena sebelumnya juga saya sudah mengerjakan lab session 5 ini ya. Jadi di sini kita coba aja untuk lihat perintahnya itu pip install NetMiko. Nah, di sini bisa kita lihat nih already ya, yang artinya udah siap untuk digunain. Selanjutnya kita akan cek versi Python kita, karena di sini bisa kita lihat selanjutnya kita akan membuat script Python dengan NetMiko dan Python 39 atau lebih di netmiko_conf.py untuk mengkonfigurasi switch, membuat VLAN 10, dan router mengaktifkan interface loopback 0-nya. Oke, jadi kita cek dulu Python kita itu versi berapa. Perintahnya Python 3 min version. Nah, di sini kita sudah memiliki Python versi 3.9.9 yang artinya kita sudah bisa melanjutkan untuk langkah selanjutnya, yaitu untuk membuat script Python-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nano. Tadi netmiko conf.py. Nano netmiko conf.py. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Karena di sini saya sudah membuat kodenya juga ya untuk praktik yang sebelumnya. Oke, di sini bisa kita lihat konfigurasi device pada switch. Di sini kita akan masukin untuk profil di switch-nya, yaitu device type-nya Cisco iOS, host-nya ini, alamat IP-nya, username-nya, password-nya, ada secret-nya juga. Di router juga sama saja. Selanjutnya, di sini kita akan koneksi ke switch dan untuk membuat VLAN 10. Di sini kita menggunakan connect handler ini untuk bikin koneksi SSH ke switch. Lalu di sini kita membuat VLAN 10 pada switch. Di sini namanya yaitu VLAN_10 ya, saya membuatnya. Selanjutnya di sini ada send config yang dimana itu untuk mengirim semua perintah di list. Nah, NetMiko itu nanti akan otomatis masuk ke mode konfigurasinya seperti itu. Selanjutnya ini ada koneksi ke router dan mengaktifkan loopback 0. Sama saja di sini kita menggunakan connect handler. Lalu di sini ada interface loopback 0 dan IP address pada loopback 0. Di sini kita aktifkan lalu exit.
Selanjutnya ini ada print output yang dimana itu untuk menampilkan hasil dari perintahnya. Dan di sini ada disconnect, itu untuk memutus koneksi SSH. Lalu kita akan print konfigurasi router selesai jika konfigurasinya sudah selesai, seperti itu. Ini bisa kita keluarin. Selanjutnya kita akan coba jalanin di sini. Perintahnya yaitu Python 3 netmiko conf.py. Nah, dia akan menghubungkan ke switch. Mana sih? Nah, dia akan menghubungkan ke switch lalu membuat VLAN 10 pada switch. Nah, di sini bisa kita lihat VLAN konfigurasinya. VLAN 10 namanya yaitu VLAN _10, lalu exit, and konfigurasi VLAN selesai. Selanjutnya pada router, di sini akan mengaktifkan interface loopback 0. Nah, di sini konfigurasinya seperti ini, masuk ke interface loopback 0, masukin IP address-nya yaitu 10.10.10.1 dan subnetnya, dan kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Di sini exit dan juga end. Konfigurasi router selesai. Oke, kita bisa coba cek. Kita masuk dulu kita bisa lihat di switch dan juga router. Kita masuk dari sini. Perintahnya show VLAN brief ya, untuk lihat VLAN 10 tadi. Oke, bisa kita lihat di sini ada sudah ada VLAN 10 yaitu statusnya aktif. Berarti tadi sudah berhasil. Selanjutnya, kita juga bisa lihat di router untuk loopback 0 untuk mengaktifkan loopback 0. Ini masuk dulu ke enable TRI123, lalu perintahnya show IP interface brief. Nah, di sini IP loopback 0-nya yaitu 10.10.10.1. Statusnya adalah aktif. Oke. Selanjutnya untuk yang selanjutnya di sini ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke YAML, Introduction to YAML. Jadi YAML itu atau YAML Markup Language itu adalah format data yang human readable yang digunakan dalam network automation seperti di Ansible, yaitu mudah dibaca, ditulis, dan cocok dengan struktur data seperti list dan juga dictionary. Nah, jadi YAML ini tuh format data yang mudah dibaca oleh manusia, yaitu human readable. Nah, YAML, XML, dan JSON itu mewakili struktur data yang sama seperti list, key value. Nah, YAML itu lebih mudah dibaca dan lebih sering digunakan dalam automation tools. Oke, di sini ada struktur dari YAML-nya. Bisa kita lihat di sini. Di sini, ini ada list berisi 4 item dengan tipe string ya. Ini dari struktur YAML. Nah, kalau misalkan di Python biasa, kalau string itu kan pakai tanda kutip, list, dan list itu pakai kurung siku. Nah, sedangkan di YAML, list itu hanya butuh menggunakan standar strip gini aja. Jadi dia lebih simple, lebih praktis, nggak bertele-tele gitu daripada kalau pakai Python biasa gitu. Nah, ini contoh pasangan dari key value dengan tipe campuran ya. Nah, ini contoh dari YAML-nya seperti ini. Selanjutnya ini ada list pada YAML yang berisi tipe campuran. Ini contoh dari string seperti ini, contoh dari integernya seperti ini, booleannya seperti ini, dan juga listnya seperti ini. Jadi dia tuh nggak perlu repot-repot untuk
pakai tanda kutip, tanda kurung kurawal, atau kurung siku seperti itu. Nah, ini perbedaan antara YAML dan juga JSON. Bisa kita lihat untuk YAML sangat simpel. Di sini hanya penulisannya hanya seperti ini. Kalau misalkan di JSON, kita butuh untuk tanda kutip, kurung kurawal, dan juga kurung siku. Sedangkan di YAML, ini kita bisa langsung saja menuliskan seperti ini, gitu. Selanjutnya untuk exercise 3 di sini yaitu untuk menyimpan informasi router dalam file YAML. Nah, di sini buatlah sebuah file device YAML berisi informasi utama dari router seperti di bawah ini. Oke, kita akan coba lihat ini nih untuk informasi utama dari router aja ya. Di sini kita masuk ke NIC nano devices.yaml. Nah, dia akan nampilin seperti ini. Untuk ini tuh untuk informasi dari router dan juga switch-nya aja. Untuk exercise 3 itu hanya router aja sebenarnya. Ini ada switch karena ada di exercise 4 nanti. Oke, di sini ada device type-nya, lalu ada IP-nya. Di sini adalah IP router, lalu username-nya Sayu, password-nya dan juga secret. Selanjutnya membuat Python script untuk mengakses router menggunakan file YAML dan mengirimkan sebuah perintah sederhana. Oke, di sini kita ini masih ini yang lama ya. Seharusnya ini oke, sebentar biar nggak bingung. Nah, yang ini. Nah, jadi kita akan membuat perintah sederhana di yaml.conf_conf.py. Di sini kita masuk lagi ke nano yaml conf.py. Nah, tampilannya seperti ini di script Python-nya. Oke, jadi sebenarnya pada exercise 4 di sini selanjutnya ada exercise 4 yaitu konfigurasi seluruh perangkat dalam file YAML. Di sini kita akan menambahkan informasi perangkat switch pada file device YAML seperti yang tadi sudah saya perlihatkan. Lalu modifikasi yaml.conf.py pada exercise sebelumnya. Sedemikian sehingga semua perangkat yang terdaftar pada file YAML dapat dikonfigurasi. Ini kita akan mengaktifkan interface loopback 1 pada router dan membuat VLAN 100 pada switch. Nah, scriptnya seperti ini. Di sini bisa kita lihat di sini membaca file YAML. Nah, di sini kita masukkan devices.yaml ini untuk melihat informasi dari perangkat tadi. Selanjutnya ini untuk kita juga untuk melooping semua perangkat menggunakan connect handler. Lalu di sini ada perangkat yang pertama yaitu router, mengkonfigurasikan router sehingga interface loopback 1-nya nanti aktif, yang dimana IP pada loopback 1 10.10.20.1 dan subnet masknya ini kita no shutdown dan exit. Lalu pada perangkat yang kedua yaitu pada switch, di sini kita akan membuat VLAN 100 dengan nama VLAN_100 pada switch dan di sini connection disconnect. Dia akan memutus koneksinya sehingga nanti akan mengeluarkan output
konfigurasi selesai seperti itu. Oke, di sini bisa kita coba aja untuk jalaninnya. Perintahnya Python 3 YAML conf.py. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, dia mengkonfigurasi router yaitu 192.168.1.8. Di sini loopback satunya 10.10.21, statusnya udah up. Lalu di sini bisa kita lihat untuk VLAN 100-nya nih. Di sini ada nama VLAN underscore 100 dan statusnya juga aktif. Oke. Selanjutnya, oke, sudah. Jadi, seperti itu untuk praktik NetMiko dan juga YAML pada lab session 5 di sini. Oke, jadi kesimpulannya dari praktik kali ini itu adalah kita jadi tahu cara otomatisasi konfigurasi perangkat jaringan menggunakan Python, NetMiko, dan juga YAML, yang dimana kita menjalankan script Python untuk membuat VLAN 10 dan juga 100, dan juga mengaktifkan loopback 0 dan juga 1. Sehingga kita juga tahu perbedaan antara Paramiko dan juga NetMiko, yang dimana NetMiko itu lebih simple daripada Paramiko, dan kita juga jadi tahu kalau YAML itu tuh lebih bisa digunakan, lebih human readable untuk manusia gitu, lebih mudah untuk dibaca oleh manusia, seperti itu. Mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat sore dan terima kasih.